Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait sah dan resmi guru honorer kategori ini resmi tidak perlu tes lagi, peluang menjadi ASN P3K Guru tahun 2022. Intinya masuk Dapodik seperti itu ya. Nah, intinya ya Dapodik pastinya. Namun sebelumnya bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi terupdate dan tentunya informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya terkait guru honorer kategori ini resmi tidak perlu tes lagi. Jadi bukti pertama yang kami dapatkan datang dari postingan Sekditjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani. Di sini Ibu Nunuk memposting ya peraturan Menpan RB sebagai dasar seleksi P3K Guru Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 itu telah terbit Bapak Ibu ya. Jadi Permenpan RB sebagai dasar seleksi P3K Guru Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 itu telah terbit. Jadi Bapak Ibu silakan baca dan pahami baik-baik ya. Nah, kemudian untungnya ada yang bertanya di sini dan langsung direspon oleh Ibu Nunuk ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kami yang belum ikut tes menunggu tahap 3 untuk lintas instansi? Dia bertanya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Sisditjen, Ibu Prof Nunuk Suryani, Laksmini Santri yang belum tes. Nah, jadi intinya yang belum tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru bahkan belum tes sekalipun tetapi Bapak Ibu masuk dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut, Bapak Ibu itu tetap masuk peserta prioritas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masuk di peserta prioritas ketiga. Nah, apalagi kalau prioritas pertama, prioritas kedua lebih-lebih lagi. Nah, jadi Bapak Ibu masuk kelompok prioritas ketiga. Jadi yang belum tes, belum lulus PG dan terdata di Dapodik itu Bapak Ibu itu masuk di kategori prioritas 2 3. Nah, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian observasi aja, ada kata saja. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya data-data Dapodik Bapak Ibu valid, info GTK Ibu Bapak valid, ijazah Bapak Ibu valid, NIK Bapak Ibu valid. Saya rasa tidak ada masalah di tahap pemeriksaan kesesuaian data Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu. Wow, luar biasa. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat super duper gembira Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini berdasarkan intisari kita ini berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Bukti berikutnya ada di Permenpan RB ini selain postingan Ibu Nunuk tadi. Nah, ini bukti bahwa Bapak Ibu tanpa tes itu dimulai dari pasal 5. Nah, bahwasanya pelamar prioritas itu ada 3. Pelamar prioritas 1, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Pelamar prioritas kedua itu adalah mulai dari THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang lolos passing grade tahun 2021 itu masuk dalam kategori pelamar prioritas yang pertama, paling diprioritaskan. Kemudian yang kedua, kalau THK 2 yang tidak lolos passing grade otomatis masuk di pelamar prioritas kedua. Sedangkan guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja rendah 3 tahun itu masuk dalam kategori ketiga. Nah, bahkan untuk pelamar prioritas ketiga ini apabila belum tes, belum pernah tes tetapi belum tes ya, belum tes tahap ketiga maksudnya ya. Saya ralat dulu, belum tes di tahap yang ketiga. Ya, artinya belum tes di tahap ketiga, tetapi tetap memiliki akun itu masuk ke dalam prioritas ketiga. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu ini sudah tes tetapi tidak lulus PG. Nah, intinya belum ikut tes tahap ketiga dan belum lulus PG. Itu untuk guru non ASN sekolah negeri masa kerja 3 tahun dan terdata di Dapodik itu masuk dalam kategori ketiga. Luar biasa ya. Jadi saya ralat pernyataan admin yang pertama tadi. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, bukti berikutnya, nah, ada di
pasal 32 Bapak Ibu ya. Bukti berikutnya ada di pasal 32 bahwasanya untuk pelamar prioritas pertama yang kami sebutkan tadi itu hanya menggunakan hasil seleksi tahun 2021, otomatis kan lulus PG Bapak Ibu ya. Karena peserta seleksi tahap prioritas 1 itu kan sudah lulus PG semua, berarti otomatis ya, auto lulus seleksi. Luar biasa ya. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 Bapak Ibu ya, dan tentunya juga seleksi kompetensi kedua. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Tetapi apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka tetap dinyatakan lulus Bapak Ibu ya, tetapi yang dilihat adalah nilai seleksi akhir kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, intinya lolos Bapak Ibu ya, lulus seleksi, sisa diberikan formasi auto ASN. Nah, itu wewenang resmi dari Kemdikbudristek Bapak Ibu dan Kemenpan RB. Nah, kita cuman sampai di sini saja dulu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Bukti berikutnya bahwa tanpa tes lagi untuk kategori guru ini adalah di sini Bapak Ibu ya. Nah, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian. Jadi ini seleksi kompetensi. Jadi tidak ada tes lagi untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Itu tidak ada tes lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilihat, yang hanya dilihat itu adalah kualifikasi akademiknya dicek ya. Kemudian kompetensinya dicek, kinerjanya dicek, dan pemeriksaan latar belakang background check. Nanti ada daftar riwayat hidup kayaknya Bapak Ibu ya. Jadi hanya 4 ini yang akan menjadi penilaian ya. Jadi tidak ada lagi tes. Nah, terkait dengan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4, itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi ini wewenangnya Kemendikbudristek ya, untuk memeriksa kualifikasi akademik Bapak Ibu, kompetensi, kinerja, dan background check. Ini untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi sudah dipastikan ya, guru yang belum lolos passing grade juga dan terdata di Dapodik itu dan memiliki masa kerja ya 3 tahun atau bahkan lebih, itu masuk pelamar prioritas 2 dan 3, itu dipastikan tidak perlu dites lagi. Sisa ada penilaian kesesuaian dari 4 data penting ini. Nanti yang kita bahas secara tersendiri Bapak Ibu ya. Mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bukti berikutnya di sini. Ini kita ringkas saja. Nah, jadi kita simpulkan saya dulu untuk kategori 1 khusus yang sudah PG. Oke, auto ya. Kategori 2 guru THK 2 berarti belum lolos PG. Kategori ketiga guru honorer negeri yang terdaftar Dapodik 3 tahun ke atas. Nah, kategori 1 sudah positif ASN P3K. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kategori 1 ini sudah positif ASN P3K. Kategori 2 memenuhi sisa formasi kategori 1. Kategori 3 itu menunggu sisa formasi dari kategori 2. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira yang kita nantikan selama ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada surat edaran dari Kemendikbud juga sih sebenarnya ya. Nah, di sini tertulis Bapak Ibu ya, di sini yang paling penting di poin 6 saja ya. Guru-guru yang sudah lulus passing grade namun belum menempati formasi akan diprioritaskan dan akan langsung ditempatkan. Jadi nantinya akan langsung ditempatkan baik di sekolah asal maupun di sekolah lainnya sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah mencukupi tanpa perlu menjalani tes. Nah, jadi Bapak Ibu, prioritas pertama guru lolos passing grade, nantinya itu sudah positif ASN Bapak Ibu ya. Sisa ditempatkan ya baik di sekolah asal maupun di sekolah lainnya. Nah, jadi sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah mencukupi tanpa perlu tes lagi. Oke Bapak Ibu ya, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.